wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara halal bihalal dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, pemimpin kita, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Marilah kita masuk ke topik utama, yaitu akidah. Akidah menurut bahasa Arab atau etimologi berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Ada juga al-ihkamu yang artinya mengokohkan, menetapkan, dan Arab tu biku wah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti tanpa ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang bersifat teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama. Perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma dari salafus salih, serta seluruh berita-berita qat'i atau pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta ijma salafus salih. Kedua, pembahasan akidah merupakan pembahasan yang paling penting dibandingkan dengan berbagai perkara lainnya. Hal ini disebabkan akidah merupakan asas, kaidah berpikir, tolak ukur suatu perbuatan, dan sadar acuan bagi seorang muslim serta masyarakatnya memecahkan berbagai persoalan problematika yang terjadi dalam kehidupannya di dunia ini. Dengan demikian, akidah menjadi landasan bangunan peradaban manusia, tempat keluarnya berbagai aturan dan peraturan kehidupan, norma dan tata nilai masyarakat. Akidah pula yang mencantumkan cara arah pandang, cita-cita dan tujuan yang dianut oleh para pemeluknya. Berkaitan dengan hal tersebut dari hidup Rasulullah SAW, fakta menunjukkan bahwa Rasulullah bukan hanya membina para sahabatnya dengan akidah yang kuat, namun juga membangun masyarakat Islam di Madinah untuk selalu bersandar pada akidah Islam, walaupun ayat-ayat at-tasyri atau hukum belum seluruhnya diturunkan. Rasulullah menjadikan syahadat la ilaha illallah sebagai asas bagi segalanya, asas kehidupan muslim, asas yang menghubungkan interaksi sesama muslim, asas untuk menyelesaikan berbagai perkara kezaliman, menyelesaikan perselisihan, asas bagi kekuasaan dan mengatur pemerintah. Permasalahan ini dapat kita simak dalam Piagam Madinah antara kaum Muhajirin dan Ansor dengan Yahudi, di mana antara lain disebutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya apabila terjadi kejadian atau perselisihan di antara mereka yang terlibat dalam perjanjian ini, serta dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka hal itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sirah Ibnu Hisham, Rasulullah ketika mewajibkan jihad fisabilillah kepada kaum muslimin sebagai suatu cara untuk mempertahankan akidah Islam dan menyampaikan dakwah Islam, beliau Rasulullah SAW selalu melandasi perintah itu dengan akidah tauhid, akidah Islam sebagai asas bagi peraturan dan hukum, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin untuk merujuk dalam perkara ini terhadap hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka demi Tuhanmu, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Quran Surat An-Nisa ayat 65. Ayat di atas menegaskan kepada kita bahwa keimanan atau akidah seorang muslim dan masyarakatnya diukur dari apakah ia bersedia merujuk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya,
ataukah tidak? Hal ini menegaskan bahwa aturan dan peraturan kehidupan manusia harus merujuk dan hanya lahir berasal dari akidah Islam semata. Akidah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang harus ditanamkan dalam hati seorang muslim. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip dan seluruh sistem agama Islam, yaitu suatu sistem yang berserasi, koheren dan terjalin dengan baik. Hadirin semuanya, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya mau tanya. Oke, silakan Mas Ajis. Nah, di tauhid kan ada dua kan? Ya. Tauhid rububiyah sama uluhiyah. Apa perbedaan dari keduanya itu apa ya? Tauhid rububiyah mengesahkan Allah terkait perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan dan mengatur segala urusan. Sedangkan tauhid uluhiyah mengesahkan Allah terkait perbuatan seorang hamba pada rohnya, seperti berdoa, khauf atau takut, raja atau berharap, tawakal, inabah atau taubat, rahbah berharap, rahbah takut, nazar istighosah berdoa ketika dilanda kesulitan, dan jenis lain dari ragam ibadah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, marilah kita tutup sesi dakwah halal bihalal pada acara halal bihalal ini. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.